Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari IAIN Kendari. Video ini untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah PJOK di MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Lahewi SPD MPD. Kami dari kelompok 2 dengan materi renang yang terdiri dari 7 anggota. Untuk pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Selviana Syarif. Yang kedua, ada Novia Arnila Damayanti. Yang ketiga, ada Asmawati. Keempat, Ode Ayu Nursehat. Yang kelima, Lisna Sari. Yang keempat, ada Ramadhani Hamzah. Yang keenam ada Nurfani, dan yang ketujuh ada Erni, serta ada Nur Hasanah. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dari materi renang. Mulai dari yang pertama, pengertian renang. Kedua, sejarah renang dan perkembangan atletik di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, cabang-cabang renang. Yang keempat, induk organisasi renang di dunia dan di Indonesia. Yang kelima, perlombaan renang di dunia dan di Indonesia. Dan yang keenam, mempraktekkan olahraga renang secara keseluruhan dari cabang-cabang atletik. Renang merupakan salah satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi saat renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak atau mengapung di air. Saat ini, renang sudah menjadi olahraga populer yang diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dikembangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Renang bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Setelah berenang, biasanya tubuh bugar dan rileks, perasaan cemas dan stres bisa berkurang bahkan hilang. Hal tersebut menjadikan renang sebagai salah satu olahraga yang cukup populer. Pengertian renang menurut para ahli. Menurut Muhajir, pada tahun 2004, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang menjadi meningkat. Yang kedua, menurut Budi Ningsih, pada tahun 2010, renang adalah satu antara olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Sejarah renang. Perlombaan renang itu dimulai sekitar tahun 1800. Sebagian perenangnya berenang menggunakan gaya dada. Nah, pada tahun 1873, John Arthur Trangren memperkenalkan gaya Trangren di lomba-lomba renang. Setelah meniru renang gaya bebas suku India. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trangren mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Nah, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Nah, nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm tahun 1912. Pada tahun
1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung didirikan pada tahun 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat dan Perserikatan Berenang Jawa Timur. Didirikan pula pada tahun 1927. Sejak itu pula perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan tersebut dicatatkan sebagai rekor Belanda. Sejarah atletik dunia itu dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi, yang pada saat itu bangsa Iris telah melakukan gerakan-gerakan olahraga yang mirip dengan atletik. Pujangga Yunani yang bernama Homeros dalam bukunya menyatakan bahwa kegiatan atletik sudah dilakukan pada tahun 1100 sebelum Masehi yang ditandai seperti kegiatan perlombaan kereta kuda, adu tinju, gulat yang pada awalnya dimulai dengan perlombaan lari dan ditutup dengan lomba lempar lembing. Yunani menyelenggarakan pesta olahraga pada tahun 776 sebelum Masehi yang dinamakan Olimpiade kuno. Nomor yang dipertandingkan pada Olimpiade kuno tersebut adalah lomba lari pencaklon, pancration, gulat tinju, dan pacuan kuda. Orang yang mendapat juara dari pertandingan tersebut maka akan dinobatkan menjadi juara Olimpiade. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang dimulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung SEF, Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memperkarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya West Java Zembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Ost Java Zembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Poerwo Soedarmo mendirikan PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetensi. Kemudian kita lanjut di perkembangan atletik di Indonesia. Langsung saja, cabang olahraga atletik dimulai berkembang di Indonesia pada permulaan tahun 1930 ketika pemerintahan Hindia Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian Belanda juga membentuk organisasi yang menangani penyelenggaraan pertandingan atletik dengan nama Netherlands Indische Athletic Unie atau NIAU. Di Pulau Jawa berdirinya organisasi-organisasi seperti Atletik, ISSV, Hales, dan IAC di Jakarta, PAS di Surabaya, dan ABA di Surakarta. Di Sumatera berdiri organisasi atletik yang bernama Sumatera Athletic Band atau SAB di Medan pada tahun 1930. Setelah mengetahui sejarah atletik, diperoleh kesimpulan bahwa atletik di Indonesia masih berumur begitu muda. Akan tetapi
Tetapi berkat peranan Niau pada zaman Belanda telah tampil para bintang atletik Indonesia yang sangat handal seperti Effendi Saleh, Tomasowa Matsor, Saleh Muhammad Nurbambang, Harun Ar-Rasyid, Muhammad Abdullah, dan FGE Ropimben yang mencapai loncatan setinggi 1,8 m. Harun Ar-Rasyid berhasil mempunyai prestasi yang membanggakan. Cabang-cabang gaya renang. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya kupu-kupu, yang ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya dada. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan dan di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya, pada gaya punggung wajah berenang berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernafas dan membuka mata. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang yang posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Renang gaya dada. Yang pertama, meluncur. Yang kedua, posisi tubuh. Yang ketiga, gerakan tangan. Yang keempat, gerakan kaki. Yang kelima, pengambilan nafas. Dan yang keenam, kombinasi gerakan. Yang pertama, gerakan meluncur renang gaya dada. Meluncur renang gaya dada, yang pertama yaitu gerakan awal posisi itu berdiri di tepi kolam. Yang kedua, salah satu kaki ditekuk dan bertumpu pada dinding kolam. Yang ketiga, kedua lengan diangkat ke atas, kemudian masukkan kepala ke dalam air, lalu tolakkan kaki ke dinding, dan langkah ini bertujuan untuk gerakan meluncur sempurna, dan lakukan gerakan meluncur ini dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Yang kedua, kita masuk pada gerakan kaki pada renang gaya dada. Gerakan kaki pada renang gaya dada yang pertama yaitu kita harus luruskan tungkai dengan jari-jari kaki itu harus merapat. Yang kedua, tekuk lutut dan kaki. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dan dorongkan kaki dengan kuat di dalam air. Kemudian, ratakan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Nah, seperti itu. Kemudian, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya kita masuk pada posisi tubuh renang gaya dada. Posisi badan pada renang gaya dada yang pertama, badan kita terkelungkup menghadap ke permukaan air. Kemudian posisi tubuh mengapung. Yang ketiga, kedua lengan diluruskan ke depan dan tangan juga diluruskan ke depan. Selanjutnya, kedua tungkai diluruskan ke belakang. Dan pertahankan posisi badan ini agar kita bisa dapat mengapung ke dalam air. Mengapung ke permukaan air. Dan selanjutnya, gerakan tangan renang gaya dada. Gerakan tangan pada gaya dada yang pertama yaitu luruskan kedua tangan dengan julurkan ke atas kepala
dengan posisi jari-jari harus merapat. Yang kedua, buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Yang keempat, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu. Selanjutnya, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Selanjutnya, tekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Nah, seperti gambar yang tertera. Dan selanjutnya, julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi jari di atas seperti posisi semula. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengambilan nafas pada renang gaya dada. Yang pertama, ambil nafas ketika kepala keluar dari air. Yang kedua, tarik nafas dengan menggunakan mulut. Selanjutnya, masukkan muka atau wajah ke air dan pandangan mengarah ke dasar kolam. Kemudian, buang nafas melalui hidung atau mulut. Kemudian, angkat kepala hingga permukaan air. Selanjutnya, ambil kembali nafas melalui mulut, kemudian masukkan ke dalam kepala ke dalam air. Keluarkan udara saat berada di dalam air. Teknik selanjutnya itu kombinasi gerakan renang gaya dada. Kombinasi gerakan renang pada gaya dada yang pertama yaitu awali dengan gerakan meluncur dari pinggir kolam. Selanjutnya, ambil nafas dengan mulut dan masukkan kepala ke dalam air dengan diikuti oleh dorongan kaki. Setelah itu, gerakan meluncur melambat. Gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari tetap di bawah. Kemudian, dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat, angkat kepala ke permukaan air dan ambil nafas melalui mulut. Selanjutnya, tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang dengan tarik selebar bahu. Nah, seperti yang digambar yang di video ini. Oke, selanjutnya masukkan kepala ke air, kombinasikan gerakan, diluruskan ke depan, dilanjutkan dengan menekuk. Selanjutnya, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan, dorong tangan ke depan, posisi tangan berhadapan. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang, kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. Induk organisasi renang di dunia adalah Federation Internationale des Nations yang disingkat FIFA, yang dibentuk pada tahun 1908 di Inggris atau di London. Induk organisasi renang di Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI. Persatuan Renang Seluruh Indonesia dibentuk pada tanggal 21 Maret 1951 dengan ketua umum pertama adalah
Profesor Dr. Purwo Sudarmo, dan saat ini telah terbentuk 34 provinsi seluruh Indonesia. Pengurus besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia didirikan berdasarkan atlet pendirian di depan Notaris Irma Wati Hadieh SH, Jalan Dewi Sartika, nomor 12 Jakarta Timur, dengan nomor 1 tanggal 5 Maret tahun 2012. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Pada tahun 1873, John Arthur Trudgen memperkenalkan gaya Trudgen di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trudgen mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecet ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti gerakan gaya ke samping. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nomor renang putra dilombakan sejak Olimpiade Stockholm pada tahun 1912. Pada tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Pada tahun 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pat Stam mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di kolam renang. Cihampelas Bandung, Pat Stam dikirim sebagai wakil Belanda di Olimpiade Berlin pada tahun 1936. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia didirikan pada tanggal 21 Maret 1951 dan sebagai anggota Federasi Renang Internasional sejak tahun berikutnya. Perenang Indonesia ikut berlomba dalam Olimpiade Helsinki pada tahun 1952. FINA adalah induk organisasi renang internasional yang bertugas untuk membuat aturan bagi berbagai kejuaraan renang di seluruh dunia. FINA atau Federation International des Nations, disingkat FINA, merupakan induk organisasi internasional dari olahraga renang yang berkantor pusat di FINA di Louis. Dalam bahasa Indonesia, FINA dikenal juga sebagai Federasi Renang Internasional. FINA adalah induk organisasi internasional bagi olahraga pola air, selam, senang indah, dan renang di perairan terbuka. FINA juga merupakan organisasi yang telah diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Komite Olimpiade Internasional merupakan sebuah organisasi yang bermarkas di Lausanne, Swiss.
Organisasi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Olimpiade kuno di Yunani setiap 4 tahun sekali. FINA bertugas untuk memajukan olahraga renang di seluruh dunia. Salah satunya adalah dengan cara menambahkan fasilitas yang digunakan oleh para perenang FINA. FINA juga bertugas untuk membuat aturan sebagai kejuaraan renang seperti renang perairan terbuka, selam, pola air, dan renang indah. Olimpiade Beijing tahun 2008, FINA tercatat sudah memiliki 196 anggota yang setiap anggotanya merupakan salah satu dari 5 asosiasi renang regional. Setiap induk organisasi renang pada setiap negara juga berhak menjadi anggota FINA. Selanjutnya, nama-nama perenang dunia. Yang pertama, Mikhail Phelps. Perenang kelahiran 1985 yang berasal dari Amerika ini masuk dalam daftar nama perenang yang paling baik di dunia. Pada saat ini sudah pensiun, namun kita tak akan mudah melupakan 8 buah medali setiap warna yang ia dapatkan di satu pertandingan dengan meraih kemenangan 6 medali emas. Berikut dua medali perunggu. Olimpiade musim panas pada tahun 2012 di London, ia sempat memenangkan 4 buah medali emas dan juga 2 medali perak. Lalu pada Olimpiade musim panas tahun 2016 di Rio de Janeiro pun ia mampu mendapatkan 5 medali emas serta 1 medali perak. Tak heran bila ia disebut perenang terbaik. Kedua, Katia Ledecky. Perenang wanita yang masih berusia sangat muda ini berasal dari Amerika, dan meski usianya masih 20 tahun, ia telah berhasil meraih gelar kejuaraan dunia 14 kali. Sekaligus juga 5 kali memperoleh medali emas pada Olimpiade, sehingga menjadikannya yang terbaik dalam sejarah olahraga renang wanita atau perempuan. Pada tahun 2012 adalah tahun di mana ia masih berusia 15 tahun dan debut internasional pada Olimpiade London, dan mengejutkannya ia mampu meraih medali emas pada teknik renang gaya bebas 800 meter putri. Bahkan di Olimpiade pada tahun 2016, 4 buah medali emas, 1 medali perak dan 2 rekor dunia juga dikantonginya, dan total telah ada 13 rekor dunia yang ia telah pecahkan. Yang ketiga yaitu Tan Thorpe, perenang asal Australia yang kini berusia 35 tahun. Ini memang sudah pensiun dari dunia renang, namun tentu prestasi-prestasi tak akan mudah terlupakan, mulai dari 5 medali emas Olimpiade musim panas pada tahun 2000. Tak hanya itu, ia juga sukses menjadi perenang pertama yang memenangkan 6 medali emas pada satu ajang kejuaraan dunia. Pada usianya masih 14 tahun, ia menjadi perenang pria termuda yang mewakili Amerika untuk perlombaan renang gaya bebas 400 meter pada ajang kejuaraan dunia pada tahun 1998. Karena teknik renang gaya bebas yang super cepat, ia pun mendapatkan julukan torpedo. Yang terakhir yaitu Rebecca Soni. Rebecca Soni merupakan seorang perempuan terbaik. Selanjutnya ada kini berusia 30 tahun dan telah menjadi mantan perenang profesional spesialis renang gaya dada. Berikut perenang kompetisi untuk gaya dada 100 meter. Soni merupakan mantan pemegang rekor dunia. Berikut juga untuk gaya dada 200 meter gaya renang. Selain itu, Rebecca Soni pun adalah perenang wanita pertama yang melakukan renang menggunakan gaya dada 200 meter dengan waktu kurang dari 2 menit 20 detik. Menjadi bagian dari timnas Amerika Serikat, rekor dunia ia baru saja pegang dalam estafet medley jalur panjang
berukuran 4 kali 100 meter. Berikut ini adalah perenang asal Indonesia yang sudah memenangkan beberapa perlombaan di internasional. Yang pertama itu Lukman Niode. Lukman Niode merupakan perenang asal Indonesia dengan kelahiran Jakarta 21 Oktober 1963. Beberapa prestasi yang pernah ia bukukan adalah yang pertama, memegang rekor Asia untuk 100 meter gaya punggung. Yang kedua, Lukman Niode ini pernah membawa pulang 2 medali emas untuk nomor punggung 100 meter dan nomor 100 meter di ajang Asia Games Singapura 1983. Yang ketiga, mendapat gelar The Best Performance di Cypress High School. Yang keempat, menjadi salah satu kontingen Indonesia yang tampil di Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kedua yaitu Richard Sambera. Richard Sambera merupakan perenang putra andalan Indonesia dengan kelahiran Jakarta 19 Desember 1971. Beberapa prestasinya yaitu yang pertama, meraih medali perunggu di Asia Games 1960 di Beijing, Cina. Yang kedua, ia juga pernah meraih penghargaan All-America Divisi 1 NCAA. Yang ketiga, ia juga pernah menjadi pemegang rekor SEA Games untuk cabang renang 100 meter. Yang keempat, pemenang medali emas di SEA Games untuk cabang renang 50 meter pada tahun 1957, 1997, dan 1999 dan 2001. Selanjutnya, ia juga pernah meraih medali perak untuk World Swimming Championship untuk cabang renang 50 meter Hong Kong pada tahun 2000. Dan yang terakhir, ia juga pernah menjadi Best Indonesia Athlete SIWO PYI tahun 2001. Selain itu, Richard juga menjadi salah satu pendiri di National Champion Millennium Aquatic Club dan sempat ikut untuk berkompetisi dalam ajang triathlon lari jarak jauh seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu Elsa Manoara Nasution. Elsa merupakan perenang asal Indonesia yang dikhususkan untuk di gaya punggung. Beberapa prestasi yang pernah ia torehkan pada wanita yang lahir pada 25 Oktober 1977 ini yaitu yang pertama, meraih medali perunggu pada event 100 meter gaya punggung di SEA Games 2003 di Hanoi, Vietnam. Yang kedua, berkompetensi di Olimpiade Sydney 2000 di nomor 100 meter gaya punggung. Yang ketiga, atlet terbaik nasional SIWO atau PY Jaya 1980, 1981, dan 1983. Selanjutnya, mendapat 9 medali emas dalam kejuaraan antar klub di Jakarta tahun 1983. Dan selanjutnya, ia juga pernah meraih 8 emas dan 2 perak di PON Jakarta tahun 1985. Sekarang kita masuki pembahasan gaya renang. Ada berapa macam sih gaya renang tersebut? Nah, paling tidak yang kita ketahui itu ada 4 macam gaya renang. Yang pertama itu ada gaya bebas atau gaya freestyle. Yang kedua itu ada gaya dada atau gaya katak. Yang ketiga itu ada gaya kupu-kupu. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada gaya punggung. Nah, keempat gaya tersebut mempunyai ciri khas tertentu pada gerakan atau pada pola gerakan lengan dan kakinya atau tendangan kakinya. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu gaya bebas atau gaya freestyle. Gaya ini relatif lebih mudah dipelajari bagi yang pemula.
karena dia melibatkan gerakan seluruh otot tubuh. Yang kedua itu ada gaya dada atau gaya katak. Nah, gaya dada ini memiliki pola gerakan yang berbeda daripada gaya bebas dan gaya punggung. Nah, setiap pola gerakan ini memungkinkan untuk mengambil nafas dalam tempo yang singkat. Yang ketiga itu ada gaya kupu-kupu. Nah, gaya kupu-kupu ini ternyata diadopsi daripada gerakan atau gaya dada. Nah, koordinasi daripada gerakan kupu-kupu ini atau gaya kupu-kupu ini membutuhkan kekuatan otot dan teknik yang sangat maksimal. Dan gaya tersebut juga itu bisa dikatakan gaya yang indah tetapi sulit untuk dipelajari bagi pemula. Nah, pembahasan yang keempat itu ada gaya punggung. Nah, gaya punggung ini menawarkan alternatif untuk pemula, untuk kita juga yang ingin bernafas selama berenang. Karena wajah yang berada di luar air membantu kita untuk mengatur tempo pernafasan dan jeda waktu istirahat dalam berenang. Gaya punggung juga ini atau gaya yang terakhir, gaya punggung ini juga relatif mudah dipelajari bagi pemula.